Aziz sendiri mau minta apa ini? Apa tadi bilang mau minta Itu anak alamat palsu itu yang minta. Bisa lagi. Ininya enggak? Oh. Payudaranya tapi kurang gede tuh. Yang dibesarin. Barokah dari para guru-guru semuanya atas segala sesuatu yang tidak ketahui. Kata Allah Maha Tahu, Allah berikan suatu ilmu, Allah bukakan semua kekuasaan keagungan Allah. Jika Allah dijadikan tinta, Allah jatuh dijadikan suatu kertas untuk mencatat amal ilmu Allah, maka semua tidak akan pernah habis-habis. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk seluruh para lover, para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Gus Azhar ingin sedikit menambahkan karena banyak orang di luar sana berespekulasi soal kerajaan gaib pantai selatan. Mereka memuja dan memuji dan mengagumi satu sosok yang mereka yakini sebagai Ratu Kidul. Padahal sosok ikon dari selatan itu sendiri tidak hanya ada satu, melainkan banyak sosok. Maka di sini Gus Azhar dan Sisdian akan menjelaskan sedikit tentang sosok-sosok yang ada di selatan. Sosok pertama di selatan adalah Ibu Ratu Kidul. Sosok ini yang mendominasi semua sosok karena dia bisa menjadi tiga ibu dan menjadi muara kholwat para ikon selatan. Dan sosok ini yang biasa kita kenal dengan nama Dewi Angin-Angin ataupun Dewi Kuan Yin. Biasanya Sisdian memanggilnya dengan sebutan Uma ataupun Ibu. Itu saja, jangan lupa ngopi dulu biar gak salah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim wa la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ila Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad la haula wa la quwwata illa billahil azim. Semua para pemirsa, para lover yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar Indonesia, moga-moga dalam keadaan sehat, iman dan Islam, dijauhkan dari segala bala, musibah, mara bahaya, mudahkan atas segala urusannya di dunia wal akhirah. Masih bersama jejak paguyuban seperti wasing leluhur. Pada kesempatan malam hari ini
Allah telah menitikan iman, nafas, kekuatan sehingga masih bisa bertatap muka dan masih bisa melanjutkan jejak paguyuban seperti singgo luhur. Pada kegiatan malam hari ini kita akan melakukan interview saya dengan para santri kebatinan, para santri saya, dan di sebelah kiri saya ada saudara saya, sahabat saya yang akan menjelaskan sesuatu apa-apa yang ada di balik dunia ini. Nah, masuk dalam dunia ini area yang ada di pondok saya maupun yang ada di padepokan saya atas. Nanti akan ada penjelasan apa sih yang membuat yang unik, hal yang unik di area sekitaran saya ini. Bahwasanya saya akan membuka sebuah gerbang gaib, yaitu akan saya perlihatkan kerajaan-kerajaan Galuh yang ada di area lokasi Pondok Nur Syafaat, dan akan menjelaskan sesuatu gerbang-gerbang nantinya dari gerbang pantai selatan, gerbang-gerbang yang lain. Bahwasanya selama ini saya memberikan pengetahuan bagi lover yang lain. Sesuatu yang dilihat itu terkadang tidak seindah apa yang kita lihat. Sesuatu yang buruk belum tentu itu buruk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau keindahan, keistimewaan di sini nggak ada yang indah, nggak ada yang istimewa. Kalau kenyamanan, insya Allah ada kenyamanan di tempat ini. Sejuk, damai, makmur, insya Allah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan moga-moga dari kegiatan langkah pada malam hari ini Allah lancarkan, Allah mudahkan semuanya, tak ada suatu halangan hambatan apapun. Ikutin terus penelusuran kita dari jejak paguyuban Setual Singgo Luhur. Saya tunjukkan kehadiran kalian, wujudkan kalian. Allah. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk semua pemirsa yang mengikuti jejak paguyuban Sedulur Singoluhur, untuk kegiatan interview ataupun sesuatu perjalanan saya bangkar mandi minyak dengan sahabat saya, dan beliau juga adalah sosok yang memang saudara yang masih ada terai dengan yang di pantai selatan. Dan atas izin ridho Allah, insya Allah saya diberikan izin oleh Allah, insya Allah dijabah ala doa. Dan saya pada malam hari ini membuka semua, di antara semua itu tidak semuanya, di antara setengah bagian dari berapa dimensi, berapa pintu gerbang yang saya buka. Yang pertama di hadapan saya ada sebuah gerbang, pintu selatan saya buka. Ada gerbang yang menuju ke Kerajaan Singosari, Kerajaan Mataram, Mojopahit ada. Dan khususnya di sini saya fokus dengan sesuatu istana yang ada di sekitaran Pondok Nur Syafaat, yang ada di depan gerbang, hingga sesuatu punjer, hingga kubah yang di atas sudah saya buka. Namun di sini saya tidak memaksakan sahabat saya untuk melihat semuanya. Mana yang penting nanti akan dijelaskan, dan apa yang dilihat nanti pun akan dijelaskan. Jika dari langkah saya dan saudara saya, sahabat semua, para santri yang lain, ada suatu kesalahan nanti dari ucapan apa yang disampaikan, saya mewakili minta maaf sebesar-besarnya dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk semuanya para lover Singoluhur yang setia, tentunya selalu menjadi lover yang disiplin, lover yang bisa memahami setiap perkara apa yang disampaikan, dan sesuatu apa yang Anda tanyakan semua insya Allah ada di dalam video. Jika nonton jangan di skip, jangan dipotong-potong biar tidak salah paham. Dan tentunya apa yang didengarkan, apa yang dilihat, pengetahuan dan ilmunya pun tidak salah kaprah dalam menanggulangi sebuah perkara, dalam memahami sesuatu yang saudara lihat dari acara-acara, entah dari hunting, perburuan pusaka, ataupun kajian-kajian, tausiah-tausiah yang sudah disampaikan dari sebelum-sebelumnya. Dan pada kesempatan malam hari ini saya akan memberikan info, memberikan kabar yang sangat bahagia. Alhamdulillah, Raden Mas yang dikenal Raden Mas ataupun marhum Fauzi, istrinya telah lahir kemarin dan lancar semuanya. Dan sesuatu apa yang selama ini diminta, ingin punya anak laki-laki, alhamdulillah Allah kabulkan. Dari kemarin-kemarin mempunyai sebuah harapan, saya ingin punya anak laki-laki, karena selama ini kan punya anak cewek semua. Jadi anaknya 2 ditambah si satrionya, lahirlah laki-laki. Alhamdulillah, berkat barokah doa kita semuanya ataupun doa-doa para lover yang ada di sana. Dan tadi memberikan kabar saya akan melakukan acara ABCD pada malam hari ini. Terus besok pada malam Sabtunya, ini kan malam Jumat, besok malam Sabtu siang, besok siangnya saya akan melakukan perjalanan menuju base camp tentara dengan anggota-anggota lain kumpul di sana dan akan melakukan acara spiritual juga. Namun pada kegiatan pada malam hari ini, kayak Raden Mas tentunya nggak bisa datang karena ada di Bandar Lampung. Ini mohon maaf ya, agak mengganggu. Asap dupa ya, nanti dikira buatan-buatan asap-asap ya kan, terlalu horor ya kan. Kalau asap rokok sih nggak apa-apa, ini asap dupa, jadi takutnya di lensa ini ganggu amat, dikira dari ini aneh jin teko kan, padahal nggak ada jin itu kan. Jadi nanti disimak saja biar nanti Mbak Dianya jelasin sesuatu perkara yang gaib di tempat ini. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Dari pertama gerbang dibuka aja ya. Pertama gerbang dibuka, jadi kayak selaput yang dirobek. Selaput dirobek, baru kelihatan portal dimensi antardimensionalnya. Kemudian tadi keluarga telah dari selatan juga datang. Terutama tadi sempat ada blorong. Belah sini di atas ngapung. Terus Sempat ada blorong juga. Kemudian ada sosok tinggi besar, masih di sini. ya, Terus kakek-kakek dan juga laki-laki ini seperti pangeran dengan mahkota kecil. ya, terus Nah, itu keluarganya. Ya, terus kemudian beberapa jin kasar juga, katakanlah jin kelas rendah, kelas rendah ya. itu kumpul tapi tidak mengkubu di sebelah sini, tidak berani datang Di luar. di luar. Di atas sana dari Prah yang Kandedes juga barusan menyapa. Jadi di sini ada terah yang Kindedes sebelah situ kan, di lokasi tengah ini, ya kan? Terus Ada Kandedes. Sempat juga tadi ada harimau seperti dari entitas energinya itu dari Pajajaran, Ki anak buahnya Ki Maung Bodas. Kimong Bodas. Terus Kemudian ada lagi bahasanya itu penjaga namanya Pengging Prakoso, tadi sempat bilang siapa? Pengging Prakoso. Pengging Prakoso. Dia itu penjaga yang luar biasa walaupun cacat atau bisu, tapi itu luar biasa. Dan sedikit penjelasan karena banyak pertanyaan tentang siapa itu Bunda Ratu Kidul, siapa itu Ratu Kidul, siapa itu Nyi Blorong. Roro Kidul, siapa itu Nyi Blorong. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda Ratu Kidul itu yang disebut dalam pemahaman orang Cina itu Dewi Kuan Yin. Ya, Dewi Kuan Yin. Saya memanggilnya Uma. Kemudian untuk Ratu Kidul itu namanya Dewi Angin-Angin atau Eyang Ratu Nawang Wulan. Ya. Eyang Ratu Nawang Wulan itu satu saudara dengan Bibi Kemuning atau Bibi Lanjar yang ada di utara. Tapi kadang Bibi Lanjar juga main ke selatan. Ya. Nah, kemudian untuk Roro Kidul itu patih. Kalau mau tahu, Roro Kidul itu patih. Jadi Roro Kidul itu bukan Ratu Kidul ya, dia patih. Singgasananya yang pernah saya lihat itu ada di pinggir pantai. Kemudian untuk Blorong itu panglimanya, panglima para jin kelas rendah. Dan singgasananya Blorong itu ada di dalam gua. Kalau untuk istananya Ibu Ratu itu ada di bawah samudra, namanya Istana Sapta Pertala. Tidak semua orang bisa melihat istana tersebut. Hanya beberapa orang yang memang diizinkan oleh Allah untuk diperlihatkan beliau dan juga anak keturunan beliau. Sempat tadi ada benturan energi saat menggambar seperti ingin jatuh ke belakang, cuma alhamdulillah bisa diatasi. Ya, nanti aku potong dulu obrolannya sahabat saya. Jadi ini penjelasan tentang masalah urusan yang gaib bukan dunia ya. Jadi selama ini pemahaman pengetahuan para lover, para penonton, para penyimak dari pecinta spiritual itu banyak orang yang kadang sok tahu gitu kan. Nah, padahal dunia gaib itu luas, sedangkan gaib jin itu mempunyai mempunyai tingkatan yang berbeda-beda. Hal yang sangat sederhana, di dunia kita itu ada yang miskin, ada yang kaya. Tapi di dalam dunia gaib tidak ada yang miskin, tidak ada yang kaya. Adanya di tingkat yang rendah,
Iya, di atasnya ada orang bertingkat ilmu sampai tingkat-tingkat akan tinggi ilmunya. Jadi hitungannya dari tingkatan akan ilmu, bukan karena miskin dan kaya. Kalau miskin dan kaya itu urusan di dunia manusia. Dan enaknya diindahnya di dunia gaib apa sih? Kalau di dunianya alam gaib gak ada wong ngrasani. Tapi kalau di dunia nyata akeh wong ngrasani, akeh wong nyinyir gitu kan. Nah, jadi saya memperkenalkan sesuatu keistimewaan yang ada di singgasana saya, dan saya membuka sesuatu di antara berapa dimensi, berapa pintu. Biarlah saudara saya ini, sahabat saya menjelaskan tentang dimensi itu. Saya hanya buka biar dia menceritakan. Biar ini bahasanya nggak sifatnya nggak mau nonton terus dikira-kira saya buat acara, ya kan. Ibaratnya acara hoax gitu, muncrat, acara permainan, ya kan, dikira acaraku ora penting lah. Pangeran ngawur kayak gawe gak caranya gitu loh. Dan sebelumnya di video itu sudah dijelaskan bahwasanya pintu gerbang gaib Pantai Selatan itu nggak jauh. Ya ini di sini gitu kan. Nah, saya menyampaikan tadi dengan suatu komunikasi secara urusan batin, terus secara dohir dikira nanti aku ngomong dewe, dikira aku gemblung iki ngomong dewe gitu kan. Karena yang diajak bicara nggak kelihatan. Makanya ngobrol sesama urusan hati maupun batin. Terus ini tadi ngelihat ini blorong di sini kan? Ya, betul. Depan ngapung beliau, terus rambutnya subhanallah masya Allah. Terus sosok yang dikatakan kakek-kakek ini yang punya tongkat yang di dalam. Terus Ada lagi kayak pangeran. terus yang di sini ini ada antara sosok-sosok yang memang masih bau dari Singosari, campur aduk di sini, tapi tidak begitu banyak karena ini kan luas sekali. Maka tadi ada bahasa apa yang kau sampaikan, ada jin-jin yang di kelas rendah tapi nggak berani masuk gitu kan, dia hanya mau nonton di luar pagar kayak gini. Nah, cuma kepalanya aja. Ada bejoku ngintip, bejone ngintip. Terus apa lagi? Sebentar. Mohon maaf untuk menggambar, saya tidak menggambar semuanya, tapi yang dominan dan yang mau digambar, karena hakikat mereka kan kembali ke gaib. Kalau mereka digambar semua, jadi tidak ada gaib lagi. Iya. Jadi beberapa yang ingin digambar akan saya gambar. Mungkin sekarang sudah dapat 3 sosok. Nanti misal ke depan ada yang ingin digambar lagi akan saya gambar. Tapi saya pilih-pilih juga untuk menggambar. Kemudian untuk kerajaannya, bagi kalian yang bisa melihat atau kalian yang mempunyai kelebihan indera keenam atau mata ajna yang terbuka, di sebelah sini itu kalau dengan mata batin bukan lagi padepokan ya, bukan lagi padepokan, tapi sudah berubah bangunannya. Berubah bangunannya. Kerajaan yang luar biasa bagi saya yang Kameranya ngatuk. kerajaan yang luar biasa bagi saya yang melihat kebanyakan terbuat dari emas dan marmer putih. Betul. Kameranya rapindah, ngomongin kayaknya. Jadi mohon maaf ya para lover, ini kameranya madang ngantuk kayaknya, orang kopi, butik tenan kok. Dan beberapa juga banyak dayang-dayang ya, pangeran ya. Dayang-dayang belah sini. Banyak dayang-dayang. Ada juga beberapa penjaga, dan yang paling luar biasa itu di sebelah sana di depan seperti penjaga. Jadi 2 sosok singa yang besarnya itu tidak wajar bagi singa yang ada di dunia manusia. Jadi kalau saya kira-kira sekitar 3 atau 4 meteran besarnya. Jadi ada sosok singa 2 di situ, tinggi sekitar 3-4 meter tingginya. Terus apa lagi? Tadi bangunannya kamu lihat apa? Ini jadi kan bangunan ya, bangunan secara duniawi gitu kan. Iya. Tapi kalau dilihat secara urusan gaib, bangunan ini sudah berubah ya kan. Terus keramiknya tadi apa bentuknya? Kebanyakan bentuk fondasinya itu dari warna dari marmer putih dan juga keemasan.
Kemudian kalau bisa lihat di sungai-sungai ini sebenarnya ada dari terah-terah belakang semua di sini, di dalam sungai. Dan sementara hanya itu nih. Ya, oke, nanti disambung lagi. Oke, sekarang saya persilakan Agus ambil ngasah. Jadi apa yang dilihat oleh Mbak Dian, kamu coba jelasin apa yang kamu lihat. Penglihatan orang kan berbeda-beda. Mungkin tadi saya melihat mungkin dari urutan dari pendopo lama dulu. Jadi mbaknya sempat menggambarkan suatu sosok hewan singa ya. Itu memang benar ada ya. Jadi sosoknya singa itu memang udah mulai dulu. Itu singa itu agak tua sih, agak tua, tapi kekar badannya di situ. Itu sebelah timur pendopo yang lama. Ya, sebelah timurnya. Kadang-kadang kalau ada aktivitas seperti majelis zikir itu ngumpul semua di pendopo di situ. Terus masalah tadi masalah kepundian itu memang kepundiannya memang pindah, punjernya ada di depan pendopo sana di tengah-tengah. Terus saya tambahin masalah sisi bangunan itu memang bercorak zaman dahulu Buddha Hindu itu lebih dominan. Itu masalah sisi bangunan. Terus masalah depannya itu memang ada taman situ, ada air mancur juga situ. Kalau masalah gapura itu memang ada suatu perubahan, mungkin beda dengan gerbang di sini gapura dengan gerbang di pendopo lama itu memang sangat beda sedikitnya. Itu di sini lebih ke arah ke Islami, itu seperti Turki di situ. Gerbang gapura ini mengikuti kubahnya, situ saya lihat itu kubahnya. Terus saya lihat kubah itu ada 3 saya lihat, yang aslinya ada 5 tapi yang 2 aja tidak kelihatan, masih terbungkus cahaya di situ. Itu memang posisinya ada di tengah-tengah. Saya cuma lihat ada di pinggir yang 3 itu yang lihat. Terus masalah yang tadi masalah gerbang Nyi Kidul itu memang dekat. Kalau lihat dari video yang tahun yang lalu kan pernah menguak situ, perjalanan juga situ. Kalau gerbang sesungguhnya itu saya mengasah-ngasah sampai sekarang itu memang ada di tengah, itu ada di tengah laut, bukan di depan pantai situ. Memang menyerupai gitu, tapi perbedaannya itu masalah lokasinya. Bagaimana cara kita untuk tidak tertipu daya dengan suatu gerbang, suatu sosok yang menyerupai situ kan? Kita harus naik. Pasti kalau di pantai itu kan pasti ada suatu bukit atau karang-karang yang tinggi. Kita naik di sana. Nah, kita naik, terus ada suatu pusaran. Nah, pusaran itu memang banyak, tapi saya lihat dari teknik juga, saya belajar teknik, terus dari mempelajari dari segi dari Raden Mas juga, saya lihat itu banyak pusaran di sana, tapi ada satu cahaya lurus dari atas sampai di pusaran itu. Di mana cahaya itu? Di tengah-tengah. Banyak pusaran, tapi ada punjer di sana, cahaya di situ. Disitulah tempatnya di situ. Maka mohon maaf dipotong. Ya. Jadi kan banyak spiritual nguak kerajaan yang namanya Pantai Selatan membuka sebuah gerbang gaib yang di situ pembicaraannya menceritakan tentang singgasana istananya Nyi Roro Kidul. Nah, pintu gerbang gaibnya itu bukan di pinggir-pinggir pantai, di tengah-tengah, dan menuju untuk ke tengahnya itu kita harus terbang. Nek ora iso mabur ilmu setengah ya tangan Ipak Hiu gitu ya. Ya Ra? Ya benar-benar. Lah iya. Nyambung ya Pangeran ya. Saya juga pengalaman beberapa praktisi kan kadang tidak hanya praktisi yang katakanlah yang sudah kita kenal di dunia pertelevisian, tapi juga beberapa praktisi yang mungkin belum famous ya.
Mereka itu, mohon maaf yang sebesar-besarnya, akan saya katakan apa adanya. Mereka katakanlah menelaah selatan itu baru samar, tapi sudah berani menjabarkan gitu. Itu yang salah. Mereka penglihatan gaib mereka itu masih tertutup sir dan masih samar, tapi mereka sudah berani menyimpulkan A, B, C, D, E yang menjadi pergeseran makna atau bias. Jadi makanya harusnya A jadi Z. Itu yang salah gitu. Tidak sama. Jadi kunci dari selatan itu sebenarnya mukanya itu face-nya mereka itu hampir sama. Tapi yang membedakan itu adalah pakaian atau atributnya. Kemudian ada, kalau saya bilang, barcode di sini di dahi, dan senjata. Itu yang membedakan siapa itu Uma, siapa itu Eyang Ratu Nawang Wulan, siapa itu Roro Kidul, dan siapa itu Blorong. Jadi mereka tidak sama walaupun serupa wajahnya. Itu yang ingin saya luruskan pemahaman untuk pencerdasan spiritual masalah selatan. Gitu. Jadi itu harus dipahami. Jadi wujudnya itu ora gurjane antar selatan tuh Nyiro Kidul gitu loh. Nyiro Kidul ki akeh masalahe. Ene sineng kidul, ene nang kono ngisore juga ning kidul. Maksudnya contoh ini kan Gus ya. Misalnya nek wong Jawa ku timur barat ku rene bahasa ngono. Ene ngetan, ngulon, ngelor, ngidul, ya kan. Kalau kita ngidul itu ada pintu, masuk lagi ada ngidul gitu kan. Karena yang selalu bahas Ratu Kidul ya kan. Nah iya. Jadi ini biar nggak salah kaprah, saya juga geram gitu loh. Banyak orang salah arti, salah pemahaman gitu. Ini luruskan, makanya ngopi diem pae kowe. Nah, terus biar gak tegang kan ya. Karena ini itu pembahasannya, interviewnya luar biasa gitu kan, menjelaskan sesuatu keistimewaan dan keindahan yang ada di alam gaib sekitaran kita ini. Nah, biar nggak tegang penonton, maksudnya main enek embel-embel itu yo mandan gacor gitu kan, koyo emprit itu gacor. Terus monggo. Ada lagi? Sebentar masih dilihat. Mungkin Gusnya? Oh, lanjutkan Gus. Membahas lagi. Enggak apa-apa, ini kan interview, pembahasan pengetahuan, memberikan penjelasan yang di sini. Ya, ini sebenarnya sih sudah ditamis Mbak, sudah cukup, ya mungkin masalah kejeniusan dalam spiritual itu memang berbeda-beda sudut pandang itu. Barusan saya jelasin dari awal sampai akhir itu secara pandangan saya dari awal sampai akhir, dari saya mengasah awal dari sini tuh saya memang asal-asal. Jadi seberapa luas sih suatu goib yang sorotan pandang dari spiritual lain tuh ya memang ada, tapi kan banyak yang tipu daya di situ. Pasti di depan terus, padahal itu ada di tengah. Bagaimana caranya? Ya benar kata Pangeran Musan, harus terbang gitu. Kalau kita menelusuri, ya kapan nyampenya? Malah kalau kita kena penggal di tengah gitu. Maka itu udah saya sampaikan. Tapi nanti ada sedikit tambahan, kita ikuti saja perjalanan kita. Ngopi. Ketinginan. Jadi biar nggak tegang. Ini kan jadi menguak sesuatu tabir sambil guyon itu ya aslinya ngilmu gitu loh. Saudara kan selama ini ngelihat saya orangnya garang gitu kan, aslinya heliquiti aku gitu. Oh, kamu nggak kenal saya secara langsung sih, katanya sih nontonnya di YouTube, jadi ada salah paham. Emang Raden Mas iso guyon, aku iso guyon. Nah ya guyon gue nggak ngopo, apa yang fadilah kalau banyak ketawa itu wibawa hilang. Pemimpin kok pengen guyu itu. Nanti kita cut dulu, ngobrol di sini, ngopi. Kesel iki lho kamerane ya. Warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa semuanya yang ada di Indonesia maupun yang berada di luar negeri. Kebetulan hari ini hari Kamis ya. Ini santri-santri mau perjalanan astral, melakukan perjalanan astral. Kebetulan sudah dibuka gerbang gaibnya dengan Pangeran. Untuk kali ini mau perjalanan astral untuk ke Kendedes ya.
Iya, oke. Oke, tetap ikuti terus bagaimana selanjutnya perjalanan mereka. Saksikan terus. Ya, oke, siap. Kok bingung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hambali, santri baru di sini. Ini lagi belajar kontemplasi. Tadi diutus sama pangeran untuk belajar kontemplasi mengelilingi yang dari Kendedes. Kebetulan tadi kalau saya cuma lihat dari depan saja, nggak bisa keliling. Jadi waktu di situ tuh cuma ada banyak orang, keramaian, laki-laki, perempuan, lebih banyak itu kayak sosok dayang-dayang gitu, pakai kemben kalau orang Jawa bilang gitu. Kemudian di depannya itu ada ya prajurit-prajurit lah gitu, yang di depannya lagi nggak kelihatan. Terus kemudian itu ada sosok, bukan sosok sih, ada sebuah tempat gitu. Tempat itu di tengah-tengah keramaian itu tinggi. Tempat itu tapi saya nggak melihat di situ ada apa, saya nggak melihat, cuma di situ suasana sangat ramai sekali. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Turhamun, saya juga santri baru. Di sini saya masuk ke dunia itu, dimensi gaib itu. Saya sudah bisa, alhamdulillah tadi saya masuk di dalam gerbang. Cuman di situ saya juga yang menjumpainya banyak hiruk pikuk di situ, banyak orang-orang lah. Kalau menurut pemandangan saya itu orang-orang di situ. Nah di situ saya duduk di suatu tempat di situ. Untuk mau memasukinya lagi saya masih belum bisa di situ. Jadi saya cuman bisa keliling-keliling di sekitar situ saja. Dan saya kembali lagi ke sini. Sudah dari saya. Assalamualaikum. Saya Agus Witanto dari Lumajang, santri baru juga. Saya barusan sedikit menggambarkan ya. Kan barusan opening itu ya, nyanyi Kendedes kan. Jadi barusan kawan-kawan juga menceritakan gambarannya. Sudut pandang juga berbeda-beda, yang namanya belajar juga, saya pun juga belajar. Jadi saya mengawali tadi, awal masuknya Nyai itu kan dari gerbang sebelah dekat pendopo sana, atau di depan situ, dekat taman situ, sebelah kiri situ. Terus dia berkeliling di taman situ. Terus barusan ada santri bilang situ ada hiburan. Memang benar ada hiburan di sana. Tapi entah itu apa, temanya nggak tahu.
bisa yang fokus kan Kendedes itu Nyai ini itu tujuan di sini saya nggak tahu apa tujuannya, tiba-tiba masuk mungkin nanti dikuat lagi. Terus posisi Kendedes ini kan ada di sebelah taman dekat air mancur. Tadi pas bilang ada dekat taman juga, itu dekat dari pendopo situ. Dia duduk bersama Dangi Dayong juga di sana. Terus dia sempat pindah ke lokasi dekat pendopo baru, daerah sekeliling juga dari sini juga. Sebenarnya sih tadi kan banyak pintu juga, jadi mungkin ada sedikit perbedaan pendapat, sedikit gambaran, itu wajar. Nanti dikuat lagi nih Kendedes ini apa sih tujuan di sini, apa dia ada niat ke sini, terus lebih kuat lagi secara keluarganya gimana, pasti dia punya keluarga, dia punya anak juga pastinya mungkin itu. Tapi kita tetap melanjutkan kegiatan kita, terus ikuti jejak spiritual Singoluhur. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi waktu rekan-rekan santri apa bahasanya ya? Kontemplasi untuk menembus antar dimensional, menembus di Singosari ya. Sebenarnya kalau boleh terus terang, yang Kendedes ada di sebelah saya beliau, dan sebenarnya masih ada terah dengan saya dari keturunan Buyut yang ke-16, beranak pinak hingga sampailah ke saya. Beliau datang ke sini kenapa seperti ada katakanlah hiburan, karena itu sebenarnya bukan hiburan yang keseharian di kerajaan, bukan, tapi memang karena bahasanya katakanlah senang gitu, senang bisa ketemu secara langsung walaupun melalui gerbang gaib. Alhamdulillah bisa sowan ke sini, saya juga bisa sowan ke sini, beliau ada di sebelah saya. Tadi sempat mau masuk sebenarnya, tapi saya tidak mengizinkan, tidak merelakan badan saya untuk dijadikan mediator beliau gitu. Silaturahmi ke sini, duduk bersama kita, dan mungkin teman-teman santri masuk ke istananya tidak menemukan beliau di singgasana karena beliau ada di sini. Itu aja sih, kan? Kalau mau uap, coba kamu komunikasi sebentar. Nanti dimasukin ke badannya si Ananda Yoga itu. Boleh, yoganya suruh ke sini. Yoga. Ini hal yang jarang banyak orang pulungan. Mediator. Mediator. Coba mediumisasi dengan yang Kendedes melalui badannya. Nanti kamu yang komunikasi. Assalamualaikum.
bisa diperkenalkan diri biar yang lain pada tahu. Sayang. Biar yang lain tahu. Sumangga. Tujuan kesini apa ya? Lagi proses ya, jadi wadah si Ananda Yoga ini sedang adaptasi karena selama ini kan kalau dirasuki dengan sosok-sosok yang mungkin saudara lihat, ini beliau saudara saya ini menghadirkan sosok Eyang Kindedes, jadi harus untuk adaptasi karena bukan orang sembarangan bisa masuk, harus pilih-pilih. Bisa komunikasi ya. Semoga kula aturi panjenengan mlebet maring sukmane ingsun ki bocah utawi enten keluargi jenengan mriki utawi ndoro putri sing enten teng sampinge panjenengan sampeyan mlebet teng badan iki bocah nyuwun kuasai sejatine badane ingsun ana nek kehadiran panjenengan napa sing ajeng disampaikke kalih para sedulur, para santri sing hadir teng lokasi mriki. Bisa komunikasi. Jadi ini satrio saya di Jambangarung ini belum saya singkirkan, jadi apa ya, orangnya itu nggak mau, jadi saya harus singkirkan dulu. Coba saya nyingkirin Ki Jampangnya, Ki Jampang keluar dulu biar majikanmu Sakamu ini biar ditempati. Bisa komunikasi? Bisa? Monggo. Coba diajak bicara. Ya. Tujuannya kesini kenapa ya? Jelaskan untuk saudara-saudara di sana. Silaturahmi aja ya. Dan untuk saya pribadi sih ada rasa rindu sebenarnya. Mungkin ada beberapa pesan yang mau Eyang sampaikan untuk saya atau untuk sahabat-sahabat santri dan untuk orang-orang di luar sana tentang budaya sebenarnya kan. Kebanyakan zaman sekarang kan budaya sudah terkikis dan mohon
saran agar budaya tersebut tetap lestari, terutama untuk Singosari dan kerajaan-kerajaan setelahnya. Ngati-ngati urip. Donya iki. Kayak wong sing wis ora bener. Ganggu awakmu kabeh. Hormati. Wong sing nang kene. Ojo mbok sepelene. Hormati semuanya, orang yang ada di sini jangan disepelekan, itu pesan Eyang. Ini bahasa Jawa, bagi yang di luar negeri mungkin nggak tahu, saya kasih terjemah Indonesianya. Semoga ya dunia ini semakin tua. Ya, dunia itu semakin tua, dunia itu semakin tua. Terus pemimpin. Banyak pemimpin apa? Orang benar. Ya nggak benar. Ya benar sekali. Terus coba saya akan membuka cakra keempat dan yang ketiganya saya bukain dulu biar lancar komunikasinya. Semoga bisa dilanjutkan. Monggo. Iki sing butuhake wong sing benar. Sekarang ini membutuhkan orang yang benar, baik. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Ben donya iki biar dunia ora semakin tua. Enggak semakin tua. Ora semakin panas. Enggak semakin panas. Nah, suwe-suwe ngene iki iso hancur. Kalau lama-lama bisa hancur dunia. Apa wis siap mati kabeh? Apa sudah siap semuanya? Apa wis cukup? Uripmu ning donya kuwi lho. Ojo disia-siane. Yen wis mati kowe arep ngopo? Aku wis bolak-balik ngomong. Wong urip nang donya kuwi kon mampir ngombe. Rono. Sampun sudah maksudnya. Ada pembicaraan lagi, kamu mau ngomong apa yang mau disampaikan, apa itu terserah lah, intinya apa yang mau dibuka.
Nah, jadi itu untuk memperkenalkan sosok Eyang Gendedes yang tadinya sempat tadi saya ngobrol sambil ngopi. Yang ini mau keluar. Ya, betul. Baik. Lagi duduk ngopi, ngobrol-ngobrol kesana kemari. Jadi nyainya mau kesurupan, maksudnya sosok Eyang ini tadi mau masuk ke tubuh cuma dihandle, nggak diterima lah ya kan, nggak mau dirasuki. Makanya saya cari inovasi bagaimana untuk biar bisa komunikasi dengan Eyang ini. Makanya saya utus seorang jamaah, tak jadikan mediatornya, saya persilahkan nyainya, tak suruh memanggil dan menghadirkan sosok yang itu tadi di dalam tubuhnya si Ananda Yoga. Nah, karena posisi biasanya yoga ini kalau tubuh wadahnya ini kan memang sudah besar. Kalau kalau manusia yang awam kalau dirasuki maka dia itu tidak bisa lama. Paling lama 1 menit hingga paling lama lagi kalau memang sudah kuat wadah cakra dia itu bisa 3 menit. Lebihnya itu kalau orang itu nggak belajar maka tidak akan bisa mediatoran, mediumisasi seperti ini sampai setengah jam, 10 menit. Kenapa? Karena dia belajar. Tapi kalau dia nggak belajar, orang-orang kerasukan, maka ragawinya sangat terkuras hingga kayak bahasanya capeknya luar biasa. Karena anak ini sudah biasa, maka rasa capek itu sudah maklum lah adanya, tapi nggak terlalu parah rasa capek itu. Mungkin kalau posisi walaupun yang sudah biasa, dia rasa badannya di sini yang dirasakan panas, tenggorokannya sakit, seperti kena silat, perih, matanya kunang-kunang itu kalau orang habis dirasuki. Jadi Pangeran, apakah semua orang bisa menjadi mediumisasi? Tidak semua bisa. Kalau semua bisa, terus ngobati sopo. Paham nggak? Nah ya. Jadi kalau bahasanya, jin itu kalau mau masuk ke dalam tubuh manusia, ngelihat manusia itu lalai dulu, pikirannya kosong, memikirkan sesuatu yang tidak sampai, adanya tekanan batin, baru jin itu masuk. Jin itu loh kalau mau masuk ke dalam tubuh manusia itu pilih-pilih. Kalau misalnya jin semua manusia bisa dirasuki, ya nanti semuanya kesurupan ya. Terus siapa yang ngobati? Kiai ini kesurupan, ulama kesurupan. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Jadi jangan salah kaprah. Kalaupun mau belajar, ya maka cari guru gitu loh. Karena anak-anak ini kan sudah biasa ya, sudah terlatih, maka wadah dalam tubuh dia sudah tidak kaget kalau dirasuki. Sedangkan yoga ini yang biasanya kesurupan, jin-jin ABCD, dia mampu saja. Namun kalau jin yang terkhusus, makhluk-makhluk yang gaib, contoh para patih, para eyang, para leluhur, semuanya, dan itu pilih-pilih, tidak semua orang bisa, walaupun dia anak kebatinan, walaupun dia sudah belajar tentang masalah mediumisasi. Misalnya contoh, saya melihat badan yoga ini insya Allah mampu, tapi kalau posisi eyang itu sudah masuk, sosok kayak contoh eyang Gendedes ini masuk, maka wadah yang di dalam tubuhnya yoga ini nggak sinkron, nggak balance gitu loh, karena ada suatu antara kontrak dan antara yang tidak kontrak. Jadi gini, si yoga ini kan tadi ada suatu kontrak dengan si Kijang Pangarum. Kijang Pangarum itu adalah julukan yang saya berikan kepada dia. Dia adalah seorang jawara. Yang kedua kali, posisi kalau jin ini masuk set, otomatis satrianya akan minggir dia sebelah kiri. Namun si Kijang Pangarum ini nggak mau ngasih celah gitu loh. Setelah posisi eyang masuk, ini hanya di setengah penggal sini saja, nggak usah kucurin badan.
maka otomatis saya harus membuatkan sebuah wadah, sebuah sinyal di dalam tubuhnya agar yang Kindedes ini bisa menguasai tubuhnya si yoga. Maka kayak posisi jin kalau masuk ke dalam tubuh manusia, maka ngomongnya nggak selancar seperti manusia sehat. Kayak jin itu masuk ke dalam tubuh manusia kan mikir dulu dia kan. Nah iya, gagu nih wong, terbata-bata ngomongnya. Karena apa? Dia sambil mengikuti sinyal si manusia yang di tempat itu. Ini harus dijadikan pembelajaran. Tips sedikit, bahwasanya di video yang lalu memang sudah pernah dijelaskan masalah medubisasi. Apakah semua manusia awam bisa dirasuki? Jadi udah pernah dijelaskan di video sebelumnya. Apakah semua manusia yang awam itu bisa dirasuki? Tidak. Hanya orang-orang pilihan. Jaran kepang itu seni budaya. Tapi kalau sudah kerasukan, bukan seni. Larinya udah bukan seni gitu loh. Karena seni budaya jaranan itu bukan seperti itu. Dulu Kanjeng Sunan Kalijogo dakwah dengan secara gendingan, dengan acara kesenian budaya yang beliau buat, yang dia gunakan untuk dakwah di masa itu, babat itu hanya untuk bahasa mengundang gitu loh, mengundang orang-orang biar datang. Apakah di saat itu para seniman ini terus mengadakan acara kesurupan? Ya enggak ada. Acaranya cuma nari-nari saja. Tapi kalau udah kesurupan, bukan jarang kepang yang larinya seni budaya. Seni itu nggak pernah kesurupan. Nah, apakah di dalam dunia seni budaya itu kesurupan benar? Aku nggak mau kasih tahu karena itu kode etik gitu loh. Intinya, selama kita terhibur sesuatu yang baik, maka nikmatilah tontonan itu. Tapi kalau sesuatu yang kita lihat kok mubah, mudorot, sia-sia, nggak usah ditonton. Oh, saya aja nggak pernah nonton jaran kepang. Karena apa? Di alam gaib sudah banyak jaranan. Para penari, nah kan para bidadari itu kan. Nah, terus untuk kesempatan pada malam hari ini, saya akan melakukan metafisik kekuatan gaib yang ada di sekitar. Nanti akan dilanjutkan juga oleh Mbak Dianya. 1 orang, 2 orang boleh masuk. Ya, mau tangan 1, tangan 2? Tangan 2. Tangan 2. Nanti kamu ceritakan apa yang kau rasakan, getarannya bagaimana, dorongan apa kekuatan kamu jelaskan juga. Kalau kamu nggak bisa bahasa Indonesia, maka dengan bahasa Jawa saja. Oke? Hilangkan kalimat itu. Oke? Paham? Paham. Ngopi? Nggih. Bocah memang rasakan konsentrasi. Ya, apa yang kau rasakan? Dorongan Bang. Dorongan. Rasanya apa? Kayak itu kayak naik motor gitu. Kalau ada angin itu kayak gitu. Nah, terus Yang sebelah kiri kayak ada strum ter di bagian sini. terus Oh, yang ini panas Bang. uh, Oh, yang ini dingin. dinginnya besar apa kecil? Berarti energi. Dinginnya kecil. Hah? Kecil. Kecil. Sebelah sini. Iya. Di sini Yang ini besar, besar. panas. Yang belah sini kecil. Ini kecil. Ini besarin. Iya. Iya, besar Bang. Hah? Besar. Coba ikutin. Larinya kemana? Apa yang kau rasakan berasal dari mana coba? Ayo ikutin. Dari situ Bang. Dari sini. Dari sana. Iya. Jadi kamu kalau ngikutin keluar berarti dari lokasi ini ya. Iya. Terus ini sumbernya dari sosok apa dari sesuatu kekuatan yang dimiliki oleh para jin? Dari suatu kekuatan. Kekuatan itu apa? Dari jin. Dari jin. Iya. Nah, makanya saya jelaskan apa yang kamu rasakan. Iya. Di suaraku bindeng nih kan, kembali kayak speakernya rusak. Jadi apa yang kau rasakan ini sumbernya
berasal dari sosok jin yang misal contoh nih ya, jin itu ada di depanmu, lalu apa yang kau rasakan ini ada suatu daya tarik menuju jin itu. Apakah ada sosok pusaka yang lain sampai bahasanya kamu merasakan getaran, tarikan ya kan, bermacam-macam, bervariasi. Jadi kamu harus bisa menjelaskan secara akurat, detail. Kamu arale? Nah kamu kalau maju otomatis akan keluar dari tembok ini, ya kan? Ya iya. Kamu jelasin, ini kekuatan bersumber dari mana? Sosok jin apa sosok benda apa dari sebuah pusaran. gerbang? Pusaran. Iya. Berarti gerbang wis ngono wae. Gerbang. Nah, kamu lihat apa? Seperti gumpalan itu. Masya Allah. Ini loh Ger. Apa yang kau lihat? Tadi kan udah ceritain sebuah gumpalan. Cahayanya apa? Wujudnya bagaimana? Bisa jelasin nggak? Putih. Apa nih yang putih Ger? Seperti cahaya. Cahayanya putih. Oh, jadi balik-balik bahasamu. Putih cahaya, cahaya sing putih. Ya. Apalagi? Ya cuma niku mana. Enggak. Terus ini apa? Masih ada apa enggak? Kalau ini sudah berkurang. Udah berkurang. Iya. Karena kamu lebih fokus ke sana. Iya. Mau dilanjutkan apa enggak? Lanjut. Ya udah kamu interaksi coba. Dengan kemampuan yang kamu miliki. Pindah ke sana. Semakin ketarik mana kan? Kamu nikmati, kamu olah. Kalau kamu pinter, jangan ketarik. Kamu tarik dia, bukan kamu yang ketarik. Nah, kamu olah loh. Apa yang kamu rasakan ya? Kamu olah. Oh, ini kayak ada Keilmuan, dorongan yang sangat kuat. Dorongan sangat kuat sekali. rasa. Ini kalau sama halnya kayak satu pusatan energi. Kalau yang pernah saya rasakan itu, ini pengalaman kedua yang saya rasakan seperti kayak waktu kemarin narik tasbih. Sama ini, energinya seperti ini, dorongannya sama. Dorongan ini bersumber dari mana? Sumbernya. Kamu dapat dorongan ini sumbernya dari mana? Gitu kan? Kamu bisa deteksi entah itu berasal dari suatu sosok atau benda, entah itu apa, kamu deteksi. Ini dari benda. Tuh. Kamu bisa jelasin itu apa, benda apa, silakan. Oh, kalau tidak salah ini benda pusaka. Ya, pastinya. Iya. Terus Berdasarkan penglihatan, berdasarkan ini yang saya ketahui, kalau tidak salah, tapi Allahu a'lam bishawab, menurut saya ini kayak sebuah keris kalau nggak salah. Terus kamu lihat dari deteksi sekitar sini kan? Iya. Nah, di sekitar ini kan kamu awalnya jelasin dulu kan? Seperti apa? Ini di ujung tangan saya yang paling halus ini sangat dingin sekali. Dingin seperti apa? Es batu. Di gambarannya es ya? Iya, es batu. Kayak lagi pegang es batu. Sangat dingin sekali. Itu apa, satu pantulan atau gimana? Pantulannya masih ada, cuma suhunya semakin dingin. Suhu dari energi itu semakin dingin. Pantulannya masih ada, dorongannya juga masih ada. Coba kamu paksa ya kan? Di balik suatu bosan hawa kedingin kan, itu kan ada suatu kekuatan di sana kan?
kekuatan itu energi itu kan. Kamu paksa seberapa kuat gitu kan, itu sambil mengasah postur tubuh kamu kan, kekuatan kamu di dalamnya itu sambil mengasah, kamu olah. Jadi kamu harus benar-benar seberapa kuat gitu. Kuat gak? Kalau diterusin nggak kuat Pangeran. Gak kuat. Nggak kuat. Ayo ngono arep parkir pusaka. Menarik kemungkaran hati itu loh ya. Iya Pangeran. Menarik pusaka. Oh, Gak kuat kan? nggak kuat Pangeran. Iya. Wes. Jadi ini yang diolah si siswoyo. Ada sosok tadi nongol sempat, terus bola api dia diolah, terus ada bola api dari keluar ya kan, dari kecil membesar. Kalau bahasa pandangan dohir manusia itu ada api terang banget di sini sampai ini, pokoknya kena cahaya apinya semuanya. Kalau bahasa orang itu di dalam sebuah terowongan rasanya pengap, susah napas gitu kan. Itu kalau orang yang bisa merasakan, tapi enggak semua orang bisa. Yang lainnya di sana yang enggak merasakan. Untuk rasa dan masalah kepekaan orang beda. Jadi rasa semua orang bisa merasakan, kepekaan tidak semua orang bisa. Terus siswanya sekarang rasain apa? Sekarang berubah menjadi panas Mas. Panas. Oke, terus ada yang bicarakan apa? Oke, jadi sempat waktu masnya telah pekaan rasa, memang ada sosok yang muncul dari sebelah sana. Jenis kelaminnya jantan, laki-laki, datang kemudian mencoba menyerang. Aku dapatnya gambaran sosok itu tadi sempat mau menyerang, tapi si masnya melakukan pergerakan yang jangan sampai terbawa. Nah, gerakan ini tadi mengeluarkan energi sel pelindung yang aku lihat auranya itu merah kehijauan, merah tapi ada pendalam hijau sedikit. Nah, ini jadi benteng. Kemudian entitas energi dari sosok tadi berubah menjadi bola api. Bola api yang besar, wah lumayan besar, makanya tadi saya sempat bilang ke Pangeran kan bola api gitu. Karena itu sudah, seandainya kuda-kuda masnya tidak kuat mungkin akan terpental jauh, karena betul-betul itu energi, bukan hanya bayangan katakanlah samar, tapi betul-betul itu ada energinya, Padat lah ya energinya. padat. Udah ya, Le? Kasihan juga kamu. Oke.
Udah, Mohon. maksudnya begitu. Iya. Kamu kalau kerasa, jadi kan ini rasa, Iya. rasa pedas, rasa panas, rasa dingin, itu semua orang bisa. Tapi kepekaan tidak semua orang bisa melakukan. Kamu mengikuti perjalanan spiritual pangeran dengan santri yang lain, jangan hanya monoton, jangan hanya disuruh mau, jangan. Pangeran nggak mau seperti itu. Jadi setiap apa yang pangeran ajarkan kepada kalian, kamu sambil mengolah, disitulah kamu mendapatkan motivasi, inovasi, adat, budaya, spiritual dan sebagainya. Jadi kamu jangan ikut terjun dalam kegiatan pangeran ini sifatnya hanya mentah. Masuk boleh dengan bahan yang mentah, ibaratnya hal yang belum dikuasai, lalu kamu terjun hingga kamu menguasai itu. Sesuatu yang kau rasakan hingga kau olah dengan cipta, lalu karsa. Maka bahasa dari Jawa ono sifat sing asah asilan asu. Tri dalam bahasa Bhinneka Tunggal Ika, ya kan? Jadi semua itu harus kau pelajari, makna-makna setiap kalimat yang kita lihat ataupun yang kita baca. Contoh, kamu melihat, ya kan, melihat Al-Quran, tapi tidak memaknai setiap kalimat Al-Quran. Paham Pak? Paham. Di saat kau membaca, kau tidak menggunakan rasa dan jiwa kamu ini, maka syariat dan hakikat itu tidak boleh bisa, harus nyatu. Energi goibiyah tanpa diolah tak akan membentuk sesuatu kekuatan. Contoh, pasir, semen, ya kan, diolah kan oleh si tukang ngolah. Contoh, kalau orang-orang yang biasanya tugasnya apa namanya, ngaduk, ya kan. Nah, diaduk maka terciptalah, ya kan, sebuah hal yang padat tadi. Karena kalau semen itu kan masih lembut sekali ya, kalau disentuh bisalah seperti debu itu ya. Nah, disaurin. Tapi di saat diolah dengan pasir, maka padat di situ. Rasanya udah padat, ya kan. Nah, di saat padat diolah lagi menjadikan cipta tadi. Cipta ini diolah lagi menjadikan cipta, membentuklah sebuah batako, ya kan. Nah, kokoh untuk pagar rumah ataupun dinding apa ujung ngantuk, Dinding pagar. nah ngono. Jadi dinding rumah dan dinding Pagar. pagar apa itu, Pagar jaga diri. nah ngono, kasih plus semangat. Ngono loh. Jadi ini aku nggak mau nek awakmu ikut-ikut pangeran suruh, kamu nggak bisa memetik pembelajaran. Ojo kur mau mediator, mediumisasi. Maknanya mediumisasi, nikmatnya, pengetahuannya, ilmunya apa yang kau dapatkan itu loh. Ojo kur kesurupan, capek udah. Oh, ini nggak jadi belajar seperti ini. Paham ora? Paham. Monggo, betul, ndang kene. Silakan. Jadi saya mau ngasih inovasi lagi, olahraga malam hari ini ditambah intermezzo itu tarik tambang secara gaib. Lihat saja, saya cuma rasa satu, baterainya berapa? Banyak. Weh, kanan apa kiri? Tak gawe tali sih ya. Udah. Udah. Oke. Gini sini. Oke ya. Tak kasih tali dulu. Belum tak kasih tali kau. Mau tali apa kau? Ambil di ujung. Tarik, kasihin ke temannya. Aku maju lah. Siap. Oke. Ayo kamu maju, jalan, maju. Kamu kurang kan sana. Oke.
Tarik ke tali kau. Oke. 1, 2, 3, yuk. Ngedam santri. Kita tarik bareng-bareng ya. Ini narik pusaknya seperti ini. Ini narik menerso. Woi, kuat narik aja. Mulai 1, 2. Masih kuat deh. Siap-siap 1, 2, 3. Olahraga gaib. Biasanya kalau mau tali tambang, tarik tambang biasanya kan pakai tali. Kalau biasanya pangeran narik pusaka ya seperti itu kan. Nah ini narik manusia. Jadi talinya yang bisa dilihat bagi orang-orang yang bisa mempelajari ilmu kebatinan, ilmu spiritual. Dan alhamdulillah terjadi insiden Agus mencelat merene iki. Kodok ngorek. Karena kalau dilempar takutnya ke sana. Makanya saya tarik ke depan biar yang di belakang kebawa semua ke sini. Apa yang rasakan tadi? Dan yang lain-lain belakang. Ini memang asik olahraga. Apa yang dirasakan? Tadi yang saya rasakan itu ini kayak apa ya, kencang banget ini otot ini, narik gini, terus pas ketarik itu mungkin tenaganya apa ya, lemah, langsung kayak mau enak gitu, mau muntah. Ini sakit banget tadi itu, batuk langsung. Terus itu kan Mas Agus paling belakang itu langsung ketarik ke depan itu tadi itu yang saya rasakan tadi seperti itu. Mungkin yang lain. Ramon. Apa yang dirasakan? Kalau yang saya rasakan ya itu waktu megang tali itu rasanya itu waktu ditarik itu ikut langsung terhantam ke depan gitu, langsung terbawa lah ya, sambil kayaknya rasanya agak gimana, linu gitu ya. Ya gitu aja. Kalau dari teman yang lain gimana? Bisa beli? Udah. Oh iya. Jam 3. Oh, yang saya rasakan itu getar, langsung ketarik jatuh ya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada beberapa sosok yang aku dapat ketika tadi portal dibuka. Ini hanya gambar mentah, jadi visualisasi sederhana agar kalian pemirsa di rumah bisa melihat sedikit aja sosok apa saja yang tadi muncul gitu kan. Nah, untuk visualisasi lebih jelasnya lagi nanti saya akan olah lagi dan nanti biar dibantu teman-teman editor untuk ini tadi sosok samar. Ini bukan blorong ya, nanti gambar blorongnya ada sendiri, aku tunjukin gambar blorong. Jadi ini salah satu dayang yang blorong tadi. Nah, kenapa aku pernah di IG pribadi mengupload gambar blorong dan itu juga sudah cukup sebagai visualisasi. Dan ini danyang katakanlah yang jadi tangan kanannya si blorong gitu. Jika blorong tidak bertugas maka ini yang bertugas. Dan juga nah ini sosok harimaunya tapi aneh gitu ya, namanya jin kan. Kepalanya harimau, badannya separuh manusia, tapi dia tidak jelas separuh menunjukkan seluruh badannya, hanya
sampai dada dan kepalanya ini sosok laki-laki tadi mirip jawara yang tadi ya pangeran ya, yang pangeran bilang tadi. Nah ini sosok jin yang tadi barusan santri siapa tadi yang Yoga. enggak, yang merasakan ada bulatan api. Oh, si Siswoyo. Sempat ada gap dengan jin ini jinnya tinggi besar. Nah di badan belakang dia ada ekornya itu jinnya gitu. Dan beberapa sosok lagi tadi ada juga kakek-kakek yang pangeran bilang itu beliau yang ada menjaga tongkat ya namanya. Tadi untuk mentahnya sebenarnya sudah saya gambar, sayangnya ketika saya ingin gambar ulang lagi beliau tidak mengizinkan, jangan sampai wujud saya diketahui oleh santri-santri, cukup ini dijadikan rahasia saja gitu. Tapi untuk visualisasi sosoknya yang saya lihat dengan mata batin saya adalah beliau itu memakai sorban, ada sedikit jenggot dengan kumisnya, kemudian pakai gamis terusan, di dadanya bersinar lafaz Allah. Nah dan itu beliau tertutup cahaya yang sangat terang. Jadi jika yang bisa melihat sosok gaib belum tentu bisa melihat wujud rupa beliau, hanya mungkin cahaya aja. Tapi alhamdulillah beliau tadi menunjukkan wajah beliau kepada saya gitu. Itu aja. Jadi apa yang dijelaskan oleh Nyai Dian ini adalah sosok yang dari tongkat saya yang biasa saya pakai untuk dakwah. Maka tadi ada pembahasan bahwasanya dia tidak mau dilukis, biar santri yang lain tidak tahu. Memang itu adalah orang-orang tertentu yang bisa melihat dan orang yang memang dipercayai, maka akan diizinkan untuk melihat wujud beliau. Untuk menindaklanjuti kegiatan pada pagi ini sudah menuju pukul 3, mau dekat lagi dengan subuh. Sebelum subuh datang, pada waktunya saya akan melanjutkan proses interview, menjelaskan istana gaib saya yang di sini, biar ini menjadikan pembelajaran juga buat sahabat saya ini sambil mengasah sesuatu apa yang dimiliki. Jadi kalau nggak pernah diasah, sesuatu yang di dalam pun tak akan sempurna. Maka kesempurnaan ini harus ada seorang guru yang bisa menyempurnakan. Siapa? Menyempurnakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesuatu yang ada di sekitar saya ini tadi sudah dijelaskan. Dari singgasana saya yang dari Padepokan atas, dan Mbak Sis ini, Mbak Dianya belum menjelaskan Gapuro Kerajaan Galuh yang di depan. Karena dijelaskan memang luas. Nah, sekarang saya kasih kesempatan untuk menjelaskan dan juga kameranya. Kemudian tadi juga ingin saya utarakan semua, cuma saya memberikan kesempatan untuk yang lain menyampaikan. Jadi saya ingin melanjutkan apa yang saya lihat. Memang ada bangku-bangku, kalau bisa dilihat dengan mata gaib, ada bangku-bangku dipan-dipan di depan istananya pangeran. Ada air mancur juga, dan tadi sempat saya lihat beberapa cahaya putih kehijauan gitu. Sempat saya panggil sosoknya, ternyata mereka memperkenalkan diri sebagai khodam yang bagaimana itu pangeran. Jadi bentuknya cahaya mengitari mengelilingi itu istananya pangeran. Dan juga ada beberapa anak-anak kecil itu lucu-lucu gitu. Nah, saya menangkapnya itu sebangsa peri gitu, anak-anak kecil tersebut. Kemudian untuk kubah-kubahnya juga betul yang diutarakan saudara Agus tadi, memang betul sama seperti yang dia lihat. Gapuranya juga, di depan gapura itu ada dua sosok penjaga yang selalu siap sedia gitu kan. Kemudian masuk lagi ke dalam istana, masuk susah dijelaskan ya, cuma ada dalam penggambaran angan-angan saya, tapi susah menjelaskan. Intinya seperti pada sebuah kerajaan pada umumnya, di sana ada danyang-danyang, di sana ada peri-peri juga banyak.
kemudian ada orang-orang dari gaib juga, orang katakanlah kalau di dunia manusia orang-orang desa ya, orang desanya, dan semuanya alhamdulillah tawaduknya luar biasa, sambil nama atau nanya dengan pangeran itu luar biasa. Dan ini menjadi pembelajaran saya tersendiri bahwa hal yang luar biasa, saya bisa melihat hakikat suatu tempat di sini kita. Nah, masuk ke dalam istana tadi ada beberapa khodam yang berasal dari pusaka yang di dalam. Nah, kalau pusakanya kan wujudnya ada di dunia. Nah, ini yang saya bahas adalah khodam-khodamnya yang berasal dari pusaka-pusaka hasil tarikan dari pangeran yang ada di istana. Memang dari tombak-tombaknya juga ada penjaga-penjaganya yang luar biasa itu. Ada juga beberapa sosok yang mirip seperti orang kerajaan, tapi atributnya tidak atribut tertinggi, atributnya kecil-kecil gitu. Mungkin bisa disebut peranakan dari kerajaan jin atau apa itu, wallahu alam, itu ada di sana. Dan ketika saya berkhawat sebentar gitu dalam diam merem sambil duduk dan masuk ke sana, memang sambutan untuk saya itu luar biasa sekali. Wajarkan. Ya, jadi biar nggak salah paham. Jadi untuk semua para lover dimanapun lah yang saya sampaikan di Indonesia maupun di luar Indonesia yang tidak bisa sebutkan satu persatu, dan salam takdim untuk guru saya yang di Jawa maupun yang di Lampung. Dan saya menjelaskan sesuatu apa yang pernah dibahas sebelum-belumnya hingga pada malam hari ini dan pagi ini juga. Orang spiritual tidak semua bisa menembus sesuatu yang ada di sini. Kalaupun toh sumonggo. Dan kedua kali, kenapa saudara saya ini bisa melihat? Karena saya izinkan dan saya sudah buka. Dan untuk total kesempurnaan gerbang yang saya buka hingga antara bendungan-bendungan gaib itu pun tidak saya buka semuanya. Kenapa bisa itu terjadi? Kalaupun toh dibuka, otomatis santri saya yang kena imbas. Contoh, entah sakit dan sebagainya, maka keramaian, kerumunan poro jin hingga poro satrio, poro patih, hingga poro raden, hingga yang lain-lain keluar, maka ramai sekali. Saya kasih suatu gambaran di tengah lokasi sini, mohon maaf, itu ada sebuah tempat singgasana poro singa. Nah, singanya bersayap, maka kalau aku ke atas, istana atas, itu saya dengan singa itu. Dan itu pernah dilihat oleh si Agus, karena Agus saya izinkan untuk melihat. Boleh Gus masuk Gus, kamu jadi saksi. Kamu yang jadi saksi, santri saya juga. Dan memang sudah saya kenalkan sedikit-sedikit tentang singgasana istana Galuh Purba ini. Kamu bisa jelaskan sesuatu tempat-tempat pertemuan para tamu antara pangeran dengan para pati-pati yang lain, hingga kamu kasih dua ruangan, yang di ruangan para singa ini dengan ruang singgasana kalau pangeran, rapat-rapat pertemuan di alam gaib. Saya jelaskan dari luar dulu ya. Dari luar itu, kalau dari luar itu pertama, kalau sebelah posisi sekarang saya lihat ada ini, sebelah kiri itu ada taman, sebelah kanan itu juga taman, terus lurus ke pintu utama gerbang besar itu pintu ya, itu ada lorong memang. Di sebelah kanan kiri itu memang kendi, terus kanan kiri ini ada pendopo juga. Prajurit itu lurus bersop-sop, kanan kiri itu ada. Terus ketika masuk ke ruangan itu memang ada ruangan privasi juga, ruangan pertemuan rapat dengan kerajaan-kerajaan lain. Di situ memang ada kursi masing-masing gitu. Ada kursi yang contoh, kursi pertama dekat kursi
yang paling ujung itu kan kursi singgasana. Terus yang pertama, kedua, terus ini ada kastanya, intinya ada tingkatnya, siapa yang duduk di sini yang pertama siapa, intinya suatu apa ya namanya itu seperti ya pertemuan juga sih namanya. Ada petinggi-petingginya, itu menteri-menterinya gitu. Kadipaten. Ya, itu kursi itu memang khusus. Ya, itu tidak boleh ditempati oleh orang lain gitu. Sesuai yang lain nggak boleh. Itu. Terus ruangan privasi juga beda gitu. Sebelah dekat suatu apa ya? Itu ada kandang singa juga di sana. Saya lihat itu kandang singa. Dekatnya di situ. Di luas itu sebelah kiri gitu. Itu tempat privasi juga. Terus ada ruangannya, pertemuannya itu ada suatu meja bundar. Itu pertemuannya khusus itu. Mungkin masalah kerajaan juga, masalah pertempuran itu lah. Itu rapat itu. Terus saya lihat itu ada khusus lagi suatu dayang-dayang juga kan atas ada di sana. Itu sebelah kiri. Sebelah kiri itu ada. Intinya para istri-istri raja itu dari kerajaan itu ada tempatnya sendiri gitu. Yang perempuan yang laki-laki gitu. Ada tempatnya masing-masing di situ. Nah, terus mungkin ini penasaran lokasi mana ya. Intinya apa yang dijelaskan Agus ini melingkupi semuanya. Nah, pingin yang belah mana? Coba sekarang. Ini ketutup singkong didelok sampeyan ndelok singkong, ya kan? Sing didelok ku hakikat bukan syariat. Perono le. Arane itu ada berapa hektar ya? Masuk dari pinggir saja. Oke. Udah. Dari sini. Kalau lover lihatnya Tugu Kuning itu kan. Kalau Tugu Kuning itu sampai ke ujung sana tikungan itu hanya satu ruang. Yang baru saya jelaskan itu satu ruang. Itu saya bahas secara syariatnya kan, dari batas Tugu Kuning sampai tikungan itu satu ruang. Itu luasnya, itu khusus. Pintunya, ini pintunya lebar sekali, susah dijelasin. Jalan mentok. Ini saya suruh jalan mentok sama pangeran. Gini aja saya gambarkan. Saya gambarnya langsung punjernya aja. Punjer singgasananya duduknya itu pangeran itu pas kursinya itu sekali saya susah jelasinnya. Itu susah. Ini Cakrajena ini muter-muter. Jangan sebutin gitu. Saya dipenggal repot saya. Itu singgasananya itu luas ya. Jadi kalau orang duduk itu tangannya ini lebar. Aduh, susah sih jelasin. Seperti ini lah. Jadi kursinya itu lebar sekali. Apalagi kursi itu ada kubahnya di atas. Itu saya lihat. Saya bilang kan kalau privasi ruangan itu sebelah kiri sana. Kameranya nggak usah ikutin. Saya yang nunjuk. Terus masalah nanti pertemuannya itu saya berdiri lurus. Kanan kiri ada menteri-menterinya. Terus masalah perempuan barusan itu khusus perempuan itu di sebelah kanan. Aku agak jauh, kamu situ aja. Nanti nyorotnya. Jadi lokasi ini kalau secara syariat ini ladang, ya, ladang singkong, ya, yang punya orang Bali. Nah, singkat cerita, ini kalau secara syariat tanahnya, lokasinya lebar, ada mungkin sekitar 10-20 hektar. Nah, apalagi yang gaib, maksudnya ini kan bahas syariat, ya kan. Nah, ini kalau dibahas 1 komplek, 2 komplek, 3 komplek, nggak ada selesainya.
Nah, intinya aku menjelaskan keistimewaan singgasana saya. Terus kau belah sini le, kameranya ngantuk. Nah kayak gitu, jangan maju-maju, situ aja. Kamu sorot, lampunya terangin. Nah biar para spiritual nek iso nembus monggo. Nah kamu corotnya ke atas, mau dia di atas. Nah, maksudnya ngapung. Nah ya tuh. Nah, maksudnya biar lihat area lebarnya sana sampai sana toh, no sampai sana. Nah, rono dulu. Wes ambil gambar kayak gitu, intinya buat sampel aja. Nah, maksudnya kan tadi penjelasan saya dengan sahabat saya ataupun si Agus ini kan orang bingung lokasi yang mana. Ini dari ujung sana Tugu Kuning, artinya kebun jeruk, sampai gang depan, sampai sana tikungan Makob, itu waduh, gak iso rampung dijelasin lagi. Luar biasa, masya Allah. Intinya ini adalah kekuasaan Allah ya. Kenapa sesuatu hal yang lain-lain ini diprivasi? Ya, semua orang mempunyai sifatnya yang ada landasan-landasan, batas-batas yang memang tidak boleh disumbarkan. Banyak kita nggak boleh sumbar, ngomongnya harus hati-hati. Ada hal yang kira bisa sampaikan, ada yang tidak perlu disampaikan, bisa disampaikan. Peribahasanya, setiap apa yang kita lihat itu buruk, aib orang lain, dia tidak usah menyebarkan aib orang. Cukup kita tahu. Tidak usah sibuk dengan aib orang lain. Sesuatu yang kita lihat, aib orang itu mungkin bagi kita banyak. Cobalah koreksi, lihatlah aib kita. Mungkin lebih banyak kita daripada orang yang kita lihat. Nah, seperti halnya apa yang saya sampaikan. Sesuatu istana gaib itu, kalau Galuh itu dipecah berapa penjuru. Nah, contoh di Pasundan, di Gunung Slamet. Di Gunung Slamet itu luas, hingga kerajaan ini bertingkat-tingkat, hingga yang ada di dalam penguasa-penguasanya pun berbeda-beda. Nah, singkat cerita, karena si Raja Galuh cucunya ini, saya ini pindah ke Lampung, hijrah ke Lampung, maka kerajaan di sana itu sebagian berpindah ke sini. Yang ada di area ini dibangun oleh pangeran sendiri dengan para prajurit-prajurit yang lain. Kalau untuk yang sisi yang asli, dengan bahasa sampingnya ngomong, saya buka usaha, lalu buka cabang. Dan di Borobudur, Candi Borobudur, itu sebelah kanan itu ada candinya pangeran, dan itu masih ketutup gaib. Dan kepalanya candi itu ada sama saya di dunia dohir, ada di dalam ruangan museum, dan itu nanti akan saya kasih tahu, tapi jangan malam ini. Jadi itu saja penjelasan yang saya sampaikan. Moga-moga ini menambahkan pengetahuan bagi aku, bagi sampean, bagi saya, bagi kamu. Dan kalaupun ada sesuatu yang kurang terkena, saya minta maaf. Salam juga buat keluarga. Waktu sudah pagi, tidak mungkin saya akan melanjutkan perjalanan gaibnya. Pokoknya sambung rasa lah, saling doa mendoakan. Moga-moga saya sehat, sesepuh Raden Mas ini pun sehat, karena selama ini memang nggak pernah tayang di channel PA Studio, karena selama bulan-bulan lalu ini beliau itu sibuk kerja, sibuk rumah tangga. Alhamdulillah istrinya sudah lahiran, insya Allah minggu nanti bayinya, anaknya, satrionya dibawa ke rumah, dan saya setelah ini akan ada kegiatan yang lain. Habis itu paginya saya persiapan siang mau ke base camp tentara, mau melakukan perjalanan syuting. Jadi ikutin terus, dipantau channelnya, ikutin sampai selesai dari awal sampai akhir, yaitu episode-episode itu ditonton semuanya, jangan satu-satu. Nanti pengetahuan ilmu-ilmu yang didapatkan setengah, kalau mau setengah gemblung. Ikutin terus penelusuran kita dari jejak paguyuban spiritual.